Selamat malam, selamat datang di ibadah hari Rabu, dan saya ingin memberikan syukur kepada Bapa atas puji-pujian dan doanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-10 dari Daniel. Judulnya adalah Ujian Daniel. Ujian Daniel. Kita akan membaca semua pasal, tapi hanya akan membaca 9 ayat pertama. Kita akan baca secara responsif. Saya baca yang pertama. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penerapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan ini dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Bersama-sama sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ini adalah firman Allah. Bahkan di tengah perubahan kekuasaan, abdi Allah Daniel, kehidupan imannya tulus dan komitmennya dan kehidupan imannya dan pekerjaannya mengizinkannya untuk berlanjut dalam raja yang berbeda-beda secara konsisten. Dan kalau kita pikirkan ujian yang harus dihadapi Daniel pada hari ini, mari kita pikirkan kehidupan iman dia dan semoga kita bisa belajar dari hidup seperti itu. Bahkan ketika cobaan dan ujian datang, Allah bisa menjadi pelindung untuk kita. Amin. Jadi bahkan sekarang setelah Babel, media Persia menaklukkannya dan menguasai dunia, dan raja pertama di bawah kerajaan itu adalah Darius. Jadi mari kita pikirkan tentang hal ini. Darius, siapa itu Darius? Ia adalah raja. Ia menunjuk 120 pejabat untuk membantunya memerintah kekaisaran atau kerajaan. Jadi media Persia dikenal dengan distriknya dan memiliki sistem yang sangat baik, sistem distrik yang sangat baik. Jadi pemerintahannya dan dia menunjuk 3 pejabat tinggi untuk memerintah 120 orang itu, dan ia menunjuk Daniel sebagai pejabat tinggi tanpa prasangka atau pilih kasih dalam pemerintahannya. Dan karena Daniel adalah tawanan Israel, ia bisa aja dikucilkan dari pemilihan itu, tapi Darius tanpa pilih kasih, tanpa prasangka, ia memilih Daniel hanya karena kemampuannya dan kualitas dari kepemimpinannya. Jadi Darius adalah raja Media. Itu awalnya Media Persia, dan ada 2 kerajaan yang bersatu untuk menguasai dunia. Jadi raja dari Media
itu adalah Darius, dan raja dari Persia itu adalah Koresh, yang pada uh, dan sangat-sangat dekat dalam 1 tahun maka akan menguasai seluruh kerajaan. Jadi pada awalnya mereka bersatu, tapi karena menguasai Babel dan kematian Darius, uh, Persia menjadi kerajaan tunggal dan Koresh menjadi rajanya. Jadi berdasarkan sejarah, Darius dari sejarah Darius itu lebih lembut. Jadi ia mengizinkan orang seperti Daniel untuk menjadi pejabat, dan dia tidak terlalu pintar. Tapi berlawanan dari itu, Koresh itu sangat-sangat pintar, dan Darius itu adalah paman dari Koresh. Jadi Koresh pada awalnya ia mengizinkan pamannya untuk memimpin sebagai raja, tapi setelah itu ia mengambil kekuasaan atas semuanya. Jadi berapa umur Daniel pada saat ini? Pasal 1 ia mungkin sekitar 15 sampai 16 tahun. Pasal 2 ia sekitar 20 tahun, pasal 3 sekitar 30, pasal 4 sekitar 60. Nah, sekarang kamu ingat isi yang kita pelajari dari pasal ini? Pasal 1. Ia dibawa ke Babel dan dicobai oleh makanan raja dan minumannya, ya kan? Pasal 2. Pasal 2, ujian contoh ujian, contoh kesulitan kan? Mimpi kan? Mimpi yang dimiliki Nebukadnezar dan tidak ingat. Pasal 3. Apakah tentang api? 3 teman Daniel di dalam api kan? Pasal 4. Pasal 5. Pasal 5 itu minggu lalu, ya kan? Jadi pasal 5, ia sekitar 80 tahun. Pasal 6, pasal hari ini, ia hampir 90 tahun. Tapi ia masih sangat waspada dan pandai dan bijaksana kan, karena kasih karunia Allah. Dan itu adalah satu hal yang kita bisa lihat di Daniel, yang kita juga harus, yang berkat itu juga harus kita terima. Bahkan pada saat kita menjadi tua, Allah akan mengizinkan kita untuk berwaspada dan bijaksana tanpa kehilangan pikiran, atau tua secara fisik dan pikiran. Tapi Allah akan menguatkan kita, awet muda dan bijaksana dengan roh yang luar biasa. Saya berdoa dengan hidup dengan kehidupan penuh iman seperti Daniel, maka kita bisa menerima berkat seperti itu. Ia menjadi pejabat tinggi di media Persia pada usia lanjut, yaitu pada akhir hari-hari terakhir hidupnya. Jadi ia menjalani kehidupan yang penuh kemenangan di bumi ini. Kita bisa melihat kalau kehidupan imannya yang dikuduskan dan akan membawa kita pada kemenangan terlepas dari keterbatasan duniawi. Daniel pasal 6 ayat 3 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Apa artinya melebihi dari para pejabat tinggi? Artinya dipisahkan. Saya rasa ini suatu hal yang paling penting dan ditekankan dari pasal ini yang kita bisa pelajari di sini. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu kalau dia adalah orang percaya Allah. Ia tahu kalau ia adalah anak Allah. Apakah kamu tahu kalau kamu adalah anak Allah? Karena ia tahu, ia bisa bertindak dan hidup seperti itu dan berpisah dari orang-orang di sekitarnya. Itu tidak mudah, terutama ketika ia dipilih sebagai tawanan Israel, di mana seluruh kerajaan setiap orang ingin mengambilnya. Kamu tahu ada berapa banyak orang yang akan melihatnya dan mencoba
menurunkan dia, mencari kesalahan kecil dalam hidup dia, dan untuk dia bertindak berbeda sangat berbahaya untuk dia. Dari sudut pandang dunia, ia harus melakukan seperti apa yang dilakukan orang lain untuk membaur dan um, bergaul bersama dengan orang-orang itu. Bukan berarti kamu tidak harus, tapi bukannya saya bilang kamu harus bergaul ya, atau tidak boleh bergaul, tapi misalnya orang-orang pergi melakukan sesuatu, ia berdoa kepada Allah atau menjaga hari Sabat. Jadi roh Allah itu bersama dengan dia, dan digambarkan sebagai ia memiliki roh yang luar biasa. Ini artinya ia cepat, terampil, dan tajam. Dan ketajaman ini, kecepatan ini, dan keterampilan ini tidak datang dari orang yang pandai dari pendidikan dunia ini. Tapi ini adalah karakter yang diberikan oleh Allah, roh Allah. Dan tidak peduli betapa pandainya atau berpendidikannya kamu di dunia ini, kecuali kamu memiliki roh Allah, kamu tidak bisa memiliki hal ini. Jadi mari kita berdoa kalau semua anak kita di sekolah hari Sunday School, Timothy, dan Elijah, semua generasi berikutnya bisa memiliki roh yang luar biasa ini. Dan kita juga. Ini memiliki konotasi yang sama dengan pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman atas jalan Allah, pemahaman atas firman Allah. Ini digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki kebijaksanaan dan juga setia dalam pekerjaannya. Daniel mampu memiliki semangat yang luar biasa karena ia menjauhi kejahatan, memisahkan dirinya dari kejahatan, sepenuhnya takut pada Allah, dan memiliki sifat yang lembut dan tidak mudah marah. Dan ia memiliki roh yang bijaksana. Yang kedua, mari kita lihat karakter dan sikap dari Daniel. Ayat 4, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian dan atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi bahkan di dalam pekerjaan dia, sering sekali atau kadang-kadang kita mencari alasan karena kita harus pergi ke gereja atau saya adalah orang percaya, jadi saya tidak 100% ada di tempat kerja. Dan saya tidak 100% di gereja dan membawa pekerjaan sebagai alasan. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak masalah kan? Selama kamu melakukannya, kamu bukan Daniel. Apakah kita melakukan alasan pekerjaan di gereja sehingga kamu tidak melakukan sesuatu, atau kamu melakukan hal kebalikannya? Tapi dikatakan kalau Daniel tidak memiliki kesalahan, tidak ada sesuatu yang dapat ditunjuk. Jadi ia pasti dipenuhi oleh kasih karunia Allah, dan dengan kasih karunia dan yang spesial dan roh yang luar biasa di mata Allah dalam hal kehidupan iman dia dan pekerjaan dia, mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan. Tapi mereka masih bersekongkol terhadap Daniel dan mencari kesalahan dia, dan orang-orang iri dan dengki terhadap kemampuan Daniel yang lebih baik dan kepercayaan raja pada dia. Mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan dia. Dan mereka menyadari kalau mereka tidak bisa menyalahkan Daniel selain dari keyakinan dia. Jadi ia mengambil kesalahan Daniel dalam hal keagamaan dia.
Mereka iri dan dengki karena Daniel, seorang tawanan Israel, menjadi pemimpin dari pejabat tinggi dan raja ingin menaruh dia ke posisi yang paling tinggi. Jadi kadang-kadang orang-orang ini melambangkan setan dan setan menggunakan orang-orang lain untuk melakukan pekerjaan dia. Tapi setan kadang-kadang sebel, marah ketika kita mendapatkan berkat. Tapi bahkan ketika setan bersekongkol terhadap saya dan hidup saya, Daniel menunjukkan pada kita bagaimana bisa melewati ujian setan ini supaya mendapatkan kemenangan. Dan itu adalah berkat yang diberikan Allah kepada kita menjadi lebih kokoh lagi. Dan saya berdoa supaya kita tidak hanya menerima berkat dan kalah terhadap setan, tapi semoga berkat itu bisa menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Amin. Jadi usulan para konspirator kepada raja, ayat 6 dan 7. Saya bacakan ayat bagian warna hijau. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan terhadap salah satu dewa atau manusia kecuali pada Tuanku ya raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Dan tanggapan Darius itu apa? Ya, tentu saja. Kenapa enggak? Karena dikatakan kita akan mendikan kamu, kita hanya akan menyembah kamu. Di dalam Alkitab, ketika setan menggoyangkan atau mencakar, menggoyangkan kesombongan kamu, seperti yang dilakukan di dalam Taman Eden di pohon pengetahuan baik dan buruk, kamu akan seperti Allah, kamu akan di atas, kamu akan ditinggikan, maka kamu akan menjadi buta kan hal itu kan. Maka raja berkata, oke, saya nggak melihat ada yang buruk di sini, maka ia menandatanganinya. Mari kita berhati-hati terhadap hal yang akan meninggikan kita dari dunia ini. Dikatakan, kalau kamu naik, maka akan ada waktu ketika kamu turun. Saya tidak berkata kamu jangan naik ya, tapi kamu hanya naik ketika Allah meninggikan kamu. Ia dibutakan oleh kesombongannya dan keserakahannya atas kehormatan, sehingga ia menandatangani dokumen tersebut daripada mengikuti keadilan. Bagaimana reaksi Daniel? Mengetahui apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak mengikuti perintah tersebut, Daniel tidak membiarkan hal itu mengubah imannya. Daniel terus berdoa ke Yerusalem seperti yang ia lakukan sebelumnya dan akhirnya dituduh melanggar hukum raja. Kenapa atau bagaimana kamu pikir Daniel bisa terus melakukan hal ini? Berapa banyak dari kamu? Jangan angkat tangan, saya tidak mau uh, saya tidak mau uh, kecewa atau terkesan karena hal itu. Berapa banyak dari kamu jawab itu dalam hati kamu kalau kamu terus melakukan ini, berdoa selama tiga kali. Saya pikir kita tidak berdoa selama 3 kali sehari kan, tapi jika kamu memiliki tekanan dari dunia yang akan membawa kita dalam hidup dan mati, dan dengan tekanan seperti itu, ancaman seperti itu, dan dikatakan dunia ini berkata kamu jangan pergi ke gereja, jangan pergi ke ibadah hari Minggu. Apakah kita masih bisa terus pergi? Saya tidak ingin membawa ingatan tentang COVID-19, tapi ini hanya memerlukan tekanan kecil pada kita untuk kita berhenti. Hanya sedikit penekanan atau sedikit perubahan terhadap hukum untuk kita berkata, ayo mari kita nggak pergi. Mari kita berhenti. Mari kita lakukan dengan cara yang berbeda. Mari kita lakukan dengan cara yang tidak terlihat. Mari kita lakukan dengan cara yang tidak bisa mereka ketahui. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Ia berdoa dengan kehidupan dia di garis. Ia berdoa dengan tulus. Seperti ini menjadi doa terakhir dia sebelum kematian.
Karena ia tahu kalau mungkin ini terakhir kali ia bisa berbicara pada Allah. Ia masih berdoa 3 kali setiap hari. Keyakinan dia untuk berdoa menjadi keyakinan dalam hidup dia, ketetapan dalam hidup dia. Dan ini menjadi doa dia menjadi kemenangan dalam penawanan. Kenapa ia bisa melakukan ini? Karena ia tahu siapa diri dia. Ini seperti mengatakan kepada saya, kalau akhir nama marga saya kan Kim, seperti dikatakan jangan jadi Kim lagi. Jangan jadi manusia lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jangan menjadi diri kamu sendiri. Untuk Daniel, menjadi orang percaya terhadap Allah, mengikuti, melakukan pekerjaan Allah itu adalah bagian dari hidup dia. Dan ia tidak bisa berpisah, tidak bisa memisahkan itu dari hidup dia. Jadi ia seperti berkata, kalau kamu mau saya berhenti berdoa kepada Allah dan berhenti memuliakan Allah, itulah identitas saya, itulah saya. Maka kamu harus membunuh saya untuk menghentikan saya melakukan hal itu. Apakah ada di gereja ini atau dunia ini saat ini yang bisa mengatakan hal seperti ini? Saya percaya dan saya berdoa kalau anggota gereja Zion bisa melakukan hal ini. Dan doa seperti ini tidak bisa datang hanya melalui saat emergensi. Kecuali kamu telah melakukan itu atau menjadi bagian dari hidup kamu, doa, beribadah terhadap Allah, memuliakan Allah. Banyak orang berkata sebelum saya mati saya akan berdoa, saya akan percaya pada Allah, beribadah pada Allah. Saya nggak pernah berpikir kecuali Allah memberikan kamu kasih karunia yang begitu besar pada kamu dan memberikan keajaiban pada kamu, maka kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Doa itu bukan sesuatu yang kamu bisa lakukan seperti fast food, drive-thru, hal seperti itu. Tapi doa itu harus menjadi bagian dari hidup kamu. Jadi kita harus melihat kehidupan iman diri kita sendiri, kehidupan kita setiap hari, bukan hal yang terjadi setiap minggu, hari Minggu, ibadah hari Rabu, tapi setiap hari bagaimana kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada bagian dari hidup kamu yang bisa diubah atau bisa diperbaiki, maka kita harus melakukannya sekarang, sebelum sesuatu hal itu menjadi terlambat. Tempat berdoa, Daniel berdoa di dalam rumahnya. Rumah merupakan tempat sabat tempat persembunyian yang paling cocok, di mana orang dapat mempunyai hubungan rohani yang kudus dengan Allah. Tapi dia bukannya ngumpet, tapi ia membuka jendela. Jadi siapapun yang ingin melihat atau mendengar bisa melihat dan mendengarnya. Doa dia masuk ke lantai atas, ruang dalam untuk bertemu dengan Allah, tapi ia membuka pintu, membuka jendela. Semoga doa kita bisa memiliki hubungan yang sangat intimasi di dalam ruangan dalam, tapi pada saat yang sama dengan jendela yang terbuka, hati yang terbuka untuk menerima berkat dari Allah dan terbuka untuk menikah doa kita kepada Allah. Bagaimana Daniel berdoa? Berdoa dengan jendela terbuka terhadap Yerusalem. Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah. Jadi ia berdoa kepada hadirat Allah. Dan Yerusalem adalah tempat bait Allah berada. Jadi berdoa menghadap Yerusalem ini menandakan bahwa doa Daniel terpusat pada bait Allah. Bait Allah mungkin sudah dihancurkan pada saat itu, tapi ia mungkin berdoa untuk berdoa untuk pemulihannya. Jadi jendela yang terbuka juga menampilkan kerinduan hati Daniel akan doa. Jadi bagaimana isi doanya? Doanya itu penuh dengan rasa syukur. Di dalam bacaan hari ini, ia mengucapkan doa syukur. Bisa bersyukur pada Allah dalam situasi seperti itu. Sekarang praise kita berkata, bahkan dalam doa kita berkata, bersyukur karena kita bisa berada di sini. Saya percaya kalau doa seperti ini adalah doa yang didoakan oleh Daniel.
Bahkan di tengah um, penganiayaan, ia bersyukur pada Allah. Dan pendeta Abraham Parfel berkata kalau doa syukur akan membawa keajaiban. Di situasi seperti apapun, semoga kita belajar untuk bersyukur terhadap Allah. Bukan hanya dengan bibir kita, tapi kadang-kadang sangat sulit ya untuk membawa hati kita untuk bersyukur pada saat kita penuh dengan penderitaan dan kesulitan, ya kan? Tapi kadang-kadang memaksa diri kita untuk mengucapkannya, itu akan memulai pergerakan untuk memulai. Jadi seperti menyanyikan lagu syukur atau praise syukur di buku Mazmur, kecuali dua pasal, semuanya dua pasal itu berakhir dengan hal yang negatif, tapi kebanyakan mulai dari hal yang negatif. Allah, saya melakukan ini, sangat berat hidup saya dalam kegelapan, banyak orang yang membunuh saya. Tapi pada akhirnya saya memuliakan Allah karena saya percaya kalau Engkau akan menyelamatkan saya. Bersyukur pada Allah. Jadi mulai dari hal yang buruk atau negatif dan berakhir dengan hal yang positif. Mulai dari sesuatu yang minor menjadi diakhiri dengan hal yang mayor. Jadi pada saat kita mulai bersaksi dengan bibir kita, maka itu akan masuk dalam hati kita. Saya percaya akan hal itu. Dan sekarang yang kelima, Daniel yang dilempar ke gua singa. Karena melanggar titah raja, Daniel dijebloskan ke kandang singa. Meskipun Raja Darius mengasihi dan peduli pada Daniel, ia tidak bisa melanggar keputusan yang telah ia nyatakan. Setelah ia mendengar tuduhan dari orang-orang yang melawan Daniel, ia sadar bahwa ia telah tertipu oleh rencana-rencana mereka. Raja Darius menyadari kalau ia telah ditipu untuk menandatangani dokumen itu. Raja telah mengetahui niat orang-orang berkomplot melawan Daniel, menunda pelaksanaan keputusan tersebut, dan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan Daniel. Tapi pada akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam kandang singa. Mereka yang bersekongkol terhadap Daniel di ayat 11-13, lalu orang-orang ini bergegas masuk ke dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang laporan raja. Kamu pikir kalau Daniel yang melakukan petisi kepada Allah supaya ia bisa diselamatkan, kan? Tapi ia bertanya kepada Allah. Dan sepertinya Allah tidak menjawab doa dia. Ya kan? Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Jadi disinilah keluar motif sebenarnya. Tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan ya tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Sikap raja, ia sangat sedih. Dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tapi tidak bisa, kan? Jadi, ia harus memasukkan Daniel ke kandang singa. Jadi Daniel memberikan perintah untuk membawa Daniel ke kandang singa. Jadi Daniel tahu siapa yang lebih baik, lebih besar, Daniel atau Allah. Tapi pada saat ini, raja mungkin kelihatannya seperti realistik untuk dimintai pertolongan. Bisakah kamu menyelamatkan saya? Bisakah kamu menolong saya? Tapi Daniel tahu siapa yang bisa menolong dia. Di sini
raja itu berbicara kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi bahkan raja berkata seperti ini. Dan materai raja dan materai pembesar pada materai di kandangnya. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Yang terakhir, keselamatan dan kemenangan Daniel. Daniel akhirnya dijebloskan ke kandang singa sesuai dengan konspirasi para penuduh. Ya biasanya apa yang kita lakukan? Kita mungkin akan bersungut-sungut, terus tidak mengakui Allah lagi, kan sebel. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel, dan Daniel tidak dirugikan sama sekali singa-singa lapar di sarangnya. Daniel dilindungi oleh Allah bahkan di kandang singa karena ia tetap menjaga imannya yang murni kepada Allah. Allah ada di dalam api juga, Allah juga ada di dalam gua. Karena Allah karena Allah melemparkan saya ke gua singa, bukan berarti ia menolak saya, karena Allah menunggu saya di gua itu. Gua itu menjadi tempat kehidupan, menjadi tempat di mana ia bertemu dengan Allah. Allah ada di sana, ya kan? Kadang-kadang di dalam bagian terdalam dari masalah kita, sepertinya kalau Allah hanya melemparkan kita ke dalam lubang itu, tapi percaya kalau Allah ada di situ. Amin. Daniel dilindungi oleh Allah bahkan di dalam sarang itu, karena ia bisa menyimpan iman dia yang sangat tulus, tidak berubah, tidak bergerak terhadap Allah. Sebaliknya musuh malah terlempar ke dalam perangkapnya sendiri dan menjadi santapan singa ketika konspirasi jahat mereka terbongkar. Dan tanggapan dari Darius, karena hati nurani, Darius pergi ke istananya dan menghabiskan malam itu dengan berpuasa, dan tidak ada hiburan yang dibawakan kehadirannya, dan dia tidak bisa tidur. Dan dia bangun saat fajar menyingsing, sangat pagi sekali, dan bergegas pergi ke kandang singa untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Ini adalah moralitas dan kepekaan spiritual yang sangat unik yang sulit ditemukan pada raja-raja non-Yahudi yang menyembah berhala dalam garis keturunan Darius. Mungkin bisa dipengaruhi pengakuan Daniel. Lalu kata Daniel pada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku," dalam bahasa Ibrani dan Yunani, dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa aslinya, apa yang muncul di bagian awal dari kalimat itu adalah hal yang ditekankan. Allahku. Ia bisa bilang, "Saya hidup," atau saya diselamatkan, tapi dikatakan Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi yang dilakukan oleh Daniel, ia tidak bersalah di hadapan Allah dulu. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberikan perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya pada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Allah mengirimkan malaikatnya dan menutup mulut singa untuk Daniel, tapi orang-orang ini, mereka bahkan tidak sampai menyentuh tanahnya. Singa itu telah memakan mereka. Sekali lagi, keberadaan Allah, kemuliaan Allah, pekerjaan penyelamatan Allah muncul melalui kesengsaraan Daniel, dan semoga pada saat kita menghadapi ini, melalui kesengsaraan kita, semoga keberadaan Allah, firman keselamatannya, keberadaan Allah ada dalam hidup kita dan ditunjukkan kepada dunia ini, bahkan terhadap musuh kita.
Dan lalu Raja Darius menyatakan dan menulis kepada semua bangsa dan negara dan orang dari berbagai bahasa yang ditinggal di seluruh negeri, dikatakan, bersamalah ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wah, inilah saat kita harusnya tepuk tangan, ya kan? Atau setidaknya bangun. Sebab dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Wow, ini adalah benar-benar kemenangan yang sebenarnya ketika raja dari musuh kita menyatakan kemuliaan Tuhan kita. Semoga kita bisa hidup dalam kemenangan saat musuh kita memuliakan memuliakan Tuhan pada akhirnya. Jadi mari kita simpulkan dengan membandingkan ujian Daniel dan Yesus. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Yesus memiliki roh yang luar biasa. Roh muncul kepada dia. Dan ia adalah Tuhan, ia adalah Allah. Raja Darius ingin menikahkan dia, Allah ingin meninggikan dia. Pemimpin lain iri dan bersekongkol untuk menjatuhkan dia. Pemimpin agama juga cemburu dan bersekongkol membunuh dia. Daniel berdoa 3 kali sehari mengetahui kalau ia akan dibunuh. Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani tahu ia akan dibunuh. Dan Darius ingin menyelamatkan Daniel. Pilatus juga tahu kalau Yesus itu tidak bersalah dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Yesus. Daniel dilempar ke gua singa, Yesus juga disalibkan dan ditaruh di makam. Jadi makam itu seperti gua kan. Dan ada batu yang ditaruh di mulut dari gua tersebut dan dikunci. Dan batu yang besar juga ditaruh di mulut makam Yesus. Darius muncul di gua pada saat fajar menyingsing, dan perempuan-perempuan itu juga muncul di makam pada saat fajar menyingsing pada hari ketiga. Dan Allah mengirim malaikat untuk menyelamatkan Daniel. Allah mengirim malaikat ke makam Yesus. Batu itu dipinggirkan dan Daniel dinaikkan dari gua itu. Begitu juga dengan Yesus. Daniel diberikan kekuasaan di bawah pemerintahan Darius dan Kores, dan Yesus memerintah di tangan kanan tahta Allah. Darius memberikan perintah kalau setiap orang di negara dia untuk takut dan percaya pada Allah Daniel. Allah mengirim murid dan surat ke seluruh dunia untuk datang dan takut dan percaya kepada Allah, dan dan surat itu ada di sini di Alkitab. Jadi bahkan kehidupan Daniel digunakan untuk mengajarkan kepada kita pekerjaan penebusan yang Allah akan lakukan melalui Yesus Kristus. Semoga kita belajar dari Daniel dan ketulusan dia dan menyadari siapa diri dia, identitas dia, dan hidup dengan identitas dia yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, Bapa, Daniel sangat baik. Sampai sangat sulit untuk berpikir hidup seperti dia. Tapi kita percaya kalau Engkau memberikan kita kasih karunia, dan kami percaya dengan penuh ketulusan dan hati yang sangat putus asa untuk hidup bersama dengan kamu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya kalau Engkau akan mengizinkan kita untuk seperti Daniel juga. Bantu kita untuk mengerti identitas yang sebenarnya sebagai anak-Mu. Dan semoga kita, Bapa, bisa mengikuti kamu, bersama denganmu, dan melewati bahkan ujian dan cobaan, dan bantu kita untuk terus percaya kepada dirimu, dan pada akhirnya semoga kita bisa mendapatkan kemenangan. Semoga bahkan musuh kita mengakui kebesaran dirimu. Kami bersyukur Bapa atas kasih karunia dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.